Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inna rabbi wa rabbukum ala siratal mustaqim. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali, saya sebagai kepala sekolah mengucapkan selamat datang kepada anak kami yang khususnya kelas 7 telah bergabung, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ibunda dan ayanda telah menitipkan anaknya untuk dipercaya kepada kami untuk dididik yang lebih baik lagi. Oleh karena itu hari ini hari Senin kita akan adakan pembukaan PNS, jadwal atau agenda yang akan dilaksanakan selama 3 hari. Yang pertama hari Senin, yaitu tanggal 13 Juli 2020, yaitu pengenalan PLS atau TMLS dulu, kemudian nanti diikuti oleh Tafiz oleh Ustadz Judan, kemudian akan ada juga kegiatan mendalam, kemudian dilanjutkan dengan hari Selasa pada tanggal 14 Juli 2020, yaitu pengenalan eskul yang akan dipandu oleh guru wakil siswa kita yaitu Misiem. Kemudian dilanjutkan juga oleh tata kerama atau budi pekerti yang akan dipandu oleh Dr. Anda Emily Zola. Kemudian di hari yang sama yaitu hari Selasa pada jam 9.30 akan ada pengenalan OSIS yang akan dipandu oleh guru kita yang baik yaitu Ibu Miss Silvera yang sering dipanggil Ibu Vera atau yang sering mengajar di bahasa Inggris nanti di anak-anak semuanya. Kemudian kita akan lanjutkan di hari Rabu pada tanggal 15 Juli 2020. Jadi kita akan mulai di start jam 7 pagi atau lebih kurang jam 8. Kita akan mengadakan tata cara belajar efektif oleh waka kurikulum kita yaitu Bu Hermi Fitri yang akan memperkenalkan bagaimana cara belajar efektif di hantu ini. Kemudian di hari yang sama juga akan kita lanjutkan pengenalan guru, seluruh guru yang akan kita pandu nanti, akan kita perkenalkan mulai dari kepala sekolah, wakil kurikulum, siswa dan sebagainya, sampai nanti petugas aktivitas SMP Islam Hantua. Kemudian setelah hari pengenalan guru tersebut, maka hari yang sama juga kita akan menutup PLS, maka resmilah anak-anak semuanya menjadi anak-anak yang tua, resmi menjadi bergabung kepada kami, dan kami akan didik bersama oleh guru-guru kami yang terbaik, akan memberikan sumbangsi bagaimana belajar ke depannya bersama orang tua. Kami akan mendidik anak-anak di sekolah, kemudian orang tuanya kerjasama di rumah. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangan dan kelebihan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan, yaitu sebagai pendidik dalam bidang tahfiz. Tujuan kita mempelajari hafal Al-Quran yang suka disebut oleh kita yaitu tahfiz, yaitu tujuannya supaya kita tambah mengenal dan erat lagi hubungan kita dengan Al-Quran, karena menjadikan sebuah modal yang pertama Al-Quran sebagai imam bagi kita sebagai umat Islam. Di dalam tata cara dan metode kita belajar menghafal Al-Quran atau dalam bidang tahfiz, yang pertama kita harus mempunyai dasar niat karena Allah, ingin menghafal Al-Quran karena Allah. Yang kedua, di dalam menghafal Al-Quran kita harus didasari dengan penuh keikhlasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang berarti bersih dan suci. Oleh karena itu, ketika kita ingin menghafal Al-Quran, di dalam hati kita harus mempunyai jiwa yang suci dan bersih, semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, di dalam menghafal Al-Quran, di dalam jiwa kita harus mempunyai sifat sungguh-sungguh. Ketika kita menghafal Al-Quran, harus sungguh-sungguh dan konsekuen, istiqomah. Jangan sampai naik turun sehingga akan mengganggu terhadap hafalan kita. Walaupun misalnya satu hari, satu ayat,
satu hari, satu ayat, tapi dijalankan dengan sungguh-sungguh dan istiqomah, insya Allah dengan didasari niat yang baik, dengan penuh keikhlasan dan sungguh-sungguh, kita akan menjadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang hafiz Quran. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai hati yang bersih sehingga kita dimudahkan untuk menghafal Quran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung di SMP Islam Tengtua. Perkenalkan, nama Ibu Lucia. Ibu mengajar bidang studi matematika dan merangkap sebagai wakil kesiswaan. Di sini Ibu akan menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu lingkungan. Wiyata berarti pendidikan, mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, dan lingkungan. Wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah mengemban misi pendidikan, oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat pelajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri teladan masyarakat sekitar karena misi pendidikannya itu. Ada 5 komponen penting. Yang pertama, peran kepala sekolah. Yang kedua, peran guru. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Yang keempat, peran murid. Yang kelima, peran masyarakat sekitar. Berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggara pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, menertibkan lingkungan sekolah baik yang terbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid maupun siswa, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibra, kesenian, dan lain-lain. Menjunjung tinggi martabat dan citranya baik sikap dan tingkah lakunya, menjadi teladan di masyarakat atau pamong. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain, hormat dan sopan kepada teman, belajar yang tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada, menjauhi narkoba dan menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar, menjaga keamanan sekolah, melaporkan peristiwa negatif
yang terjadi di sekolah kepada OSIS, kepada guru, wakil kepala sekolah, BP, atau kepala sekolah. Memelihara lingkungan sekolah. Mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM, memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah. Dan yang terakhir, 7K. Di sini ada yang pertama yaitu keamanan atau kenyamanan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga kedisiplinan, yang keempat kerindangan, yang kelima kebersihan, dan yang keenam keindahan. Sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk A. Promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, B. Tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang, C. Propaganda politik atau tempat berkampanye, D. Syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda. Tahap preventif. Yang pertama, memelihara ke sekolah melalui 7A, 7K. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antara warga sekolah. Contohnya seperti guru dan siswa. Yang ketiga, membentuk jaring pengawasan razia, yaitu seperti merazia bedak, lipstik, dan lain-lainnya. Yang keempat, menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Tahap represif. Yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Yang keempat, menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Yang kelima, bimbingan dan penyuluhan, dan yang keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.